diurapi Tuhan kebaikan. Oke, baik. Shalom, saudara-saudara. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudara, dan tibalah saatnya pada malam hari ini kita akan segera untuk memulaikan seri revival kita dengan sebuah tema yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu The Laodicean Message. Kita bersyukur pada Tuhan karena pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini dalam periode jemaat di Laodikia. Kita bersyukur pembicara kita, Sir Elvis Sumanti, boleh bersedia untuk membawakan pekabaran yang sangat penting bagi kita semua pada saat ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan membuka akan acara pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pujian dari buku lagu kita, lagu Sion nomor 331. Lagu Sion nomor 331 dengan judul Ada Kisah Kami Mau Ceritakan. Saya akan share, kita akan menyanyikan lagu ini. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua, kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah, hal damai dan anugerah, yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Pada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah, yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia.
kebenarannya, terima kebenarannya. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Baik, kita akan membuka acara kita dengan doa, dan doa buka akan dibawakan oleh Pendeta David. Kami persilakan. Di unmute. Ya. Bisa dengar suara? Bisa dengar suara? Bisa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih untuk segala pimpinan-Mu, berkat Tuhan yang kami alami sepanjang hari ini, bahkan setengah minggu yang telah kami lewati. Dan pada malam ini, kami akan melewati malam pertama untuk revival kami, yang akan dibawakan oleh Sir Elvis Sumanti. Tuhan, sebelum kami memohonkan berkat Tuhan, biarlah Engkau terlebih dahulu melayakan kami semua, untuk dapat disiapkan untuk menyambut berkat yang telah Engkau siapkan bagi kami. Melayakan kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Kudus-Mu, sehingga setiap perkabaran yang kami dengarkan akan boleh bermanfaat untuk mempersiapkan kehidupan kami, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Secara khusus berdoa bagi Sir Elvis Sumanti yang akan membagikan perkabaran ini, Engkau urapi dia dengan kuasa surga, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati semua jaringan, alat-alat yang digunakan, Engkau berkati semuanya itu sehingga boleh digunakan dengan sebaik mungkin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan serangkaian revival mulai dari malam ini dan malam-malam selanjutnya. Engkau akan terus pimpin dan sertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Baiklah saudara-saudara, pada malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan pekabaran yang akan kita dengarkan selama 1 minggu atau setengah minggu ini, atau sepanjang seri Revival The Laodicean Message, kita akan mendengarkan perkenalan pembicara kita pada malam hari ini, dan sepanjang seri Revival The Laodicean Message dan perkenalan ini akan dibawakan oleh, sekalian dengan sambutan, akan dibawakan oleh Pendeta Olsen Sakul. Kami persilakan. Baik, saya ucapkan selamat malam, Shalom. Shalom. Tentunya kita Shalom. bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya bagi kita, dan juga kita patut bersyukur untuk kesempatan atau waktu yang indah yang sudah tersedia bagi kita di minggu ini. Jadi salah satu acara juga revival yang sangat ditunggu-tunggu baik oleh jemaat, kerjasama juga dengan Eden Way Indonesia. Jadi perlu diketahui jemaat Warukapas setiap bulan ada program untuk revival, dan ada narasumber yang dihubungi untuk menjadi pembawa revival atau dapat menjadi berkat bagi jemaat, juga bekerja sama dengan Eden Way Indonesia. Dan ini juga adalah salah satu bagian yang ditunggu-tunggu oleh jemaat, dan boleh memperoleh kesempatan untuk dapat bersama-sama mengikuti acara revival pada beberapa malam ke depan, dimulai pada malam hari ini. Dan tentunya selain kita bersyukur kepada Tuhan,
kita juga bersyukur karena Sir Elvis Sumanti boleh memiliki waktu untuk dapat bersama-sama dengan Jemaat Warukapas, bersama juga dengan Eden Way Indonesia, untuk membagikan firman lewat acara revival mulai malam ini. Itu saudara-saudara, banyak yang mungkin sudah kenal, tetapi ada juga pasti yang belum mengenal Sir Elvis. Jadi sesuai dengan yang diberikan kepada kami untuk diperkenalkan, jadi Sir Elvis bernama lengkap Elvis Sumanti, seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unclub, dan memiliki seorang istri, yaitu Lydia Lao, yang juga merupakan dosen Fakultas Ilmu Komputer di Unclub. Dan keluarga Sumanti Lao ini memiliki atau dikaruniai 3 orang anak, yaitu Hana Sumanti, Abigail Sumanti, dan Michael Sumanti. Dan kita tentunya bersyukur dan juga terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Sir Elvis untuk dapat menjadi pembawa materi kita sepanjang malam yang akan kita ikuti mulai dari malam ini. Dan biarlah acara ini dapat berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi kita semua, bukan hanya jemaat Warukapas, tetapi semua yang mengikuti acara revival mulai malam ini, dan biarlah juga itu semua boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu, mari kita mengikuti acara revival sepanjang beberapa malam ke depan, mulai malam ini, dan biarlah ini dapat menjadi kekuatan, penguatan iman bagi kita semua, dan tentunya biarlah ini juga dapat mempersiapkan kehidupan kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan. Selamat mengikuti dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Pendeta Sakul yang sudah membawakan sambutan dan juga sekalian membuka acara kita dan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Baiklah saudara-saudara, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk pada sesi yang pertama dari seri revival kita dengan judul The Laodicean Message. Kita langsung serahkan waktu ini kepada Sir Elvis untuk membawakan materi yang pertama pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Jemaat Warukapas Eden Way yang memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari untuk membawakan revival. Sesungguhnya saya berusaha untuk menolak, kalau boleh nanti aja. Baik, pada malam hari ini adalah awal dari beberapa pertemuan ke depan. Kita akan membahas satu topik yang judulnya adalah The Laodicean Message. Sesungguhnya, Wahyu pasal 3 ayat 14 mulai itu sudah menjadi beberapa ayat atau pasal yang saya sementara renungkan dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi ketika saya diminta untuk membawakan pekabaran ini, untuk membawakan revival, judulnya Righteousness by Faith, saya memutuskan untuk membawakan satu seri yang judulnya adalah Pekabaran kepada Jemaat Laodikia. Dan saya berterima kasih atas kesempatan ini, karena saya dituntut untuk membaca lebih banyak, mempelajari lebih banyak tentang firman Tuhan, dan ketika saya sementara mempelajari firman Tuhan, hati saya itu berkobar-kobar, sehingga saya bilang, Tuhan, kasih tunjuk lebih banyak lagi, kasih tunjuk lebih banyak. Dan saya berdoa, Tuhan kalau boleh, kasih akan biar walaupun itu hanya remah-remah yang jatuh dari meja saja, itu sudah cukup bagi saya. Sesungguhnya rencana keselamatan adalah satu pelajaran yang tidak akan pernah kita habis pelajari, bahkan sampai kepada masa kekekalan sekalipun.
Itulah sebabnya dalam beberapa malam ke depan atau dalam beberapa saat ke depan, baik hari ini sampai tanggal 29, yang akan kita pelajari adalah hanya segelintir dari saya boleh katakan remah-remah yang Tuhan berikan kepada kita, tapi saya percaya remah-remah yang Tuhan berikan kepada saya lebih dari cukup, dan biarlah dalam beberapa waktu ke depan itu akan mendorong saudara-saudara, mendorong kita semua untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih giat lagi untuk melihat apakah benar demikian. Baik, sebelum kita lanjut, saya undang kita sekali lagi untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami ingin mengenal Kristus lebih dekat lagi. Biarlah Tuhan akan menunjukkan lebih jelas sedikit kepada kami yang berdosa ini tentang Kristus. Sehingga pengenalan kami akan Dia semakin jelas. Kami akan semakin mengasihinya. Dan kami akan semakin berjalan lebih intim lagi dengan Kristus dari hari ke hari. Biarlah Tuhan sendiri yang akan ditinggikan sehingga kami semua ditarik lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, malam hari ini saya akan share screen. Oke, baik. Dalam beberapa malam ke depan, saya akan memberikan garis besarnya adalah seperti ini. Pada malam hari ini, kita akan melihat mengapa pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang sangat penting dan pekabaran yang memberikan dorongan yang luar biasa kepada kita. Saya berdoa malam hari ini ketika kita membahas mengapa pekabaran ini sangat penting, hati kita akan berkobar-kobar seperti ketika Yesus berbicara kepada Kleopas dan sahabatnya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Besok malam, kita akan melihat tentang keilahian Kristus, kemanusiaan Kristus, dan ketidakmampuan kita jemaat Laodikia. Sesudah itu, kita akan melihat apa yang Kristus akan berikan kepada kita, dan pekabaran yang paling terakhir adalah kita akan melihat bagaimana kita yang miskin ini akan ditinggikan oleh Kristus. Kita akan melihat kemana jemaat Laodikia, dan kita akan melihat di mana Kristus akan membawa dan bagaimana Kristus akan memuliakan jemaat di Laodikia. Judul malam hari ini adalah kepada jemaat di Laodikia, diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan kita baca seperti ini dalam terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Fokus kita malam hari ini adalah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Di dalam terjemahan TSI, dia menunjukkan seperti ini, tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Laodikia. Kepada malaikat jemaat di Laodikia. Nah, kalau kita ke Wahyu pasal 1 ayat 20, kita akan melihat tentang satu simbol-simbol, kita ada simbol-simbol yang digunakan oleh Kristus ketika ia memberikan wahyu kepada Yohanes. Dan kemudian Yohanes menuliskan apa yang dia lihat. Dia melihat di antara ketujuh kaki Dian itu adalah seorang seperti anak manusia, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari simbol-simbol yang ada di Wahyu pasal yang pertama tentang Kristus yang dimuliakan, hanya ada 2 simbol yang dijelaskan oleh Kristus sendiri. Yaitu yang pertama, ketujuh lampu emas ini atau ketujuh kaki Dian ini adalah ketujuh jemaat, sedangkan bintang-bintang ini adalah malaikat dari ketujuh jemaat.
Ibrani pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jika malaikat-malaikat adalah para pelayan yang melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, dan kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 1 malaikat digunakan sebagai simbol, maka berarti simbol-simbol itu adalah mereka yang melayani. Dengan demikian, Ibrani 1 ayat 14, dengan demikian, Wahyu 3 ayat 14 tentang malaikat ketujuh jemaat adalah para pelayan yang melayani. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu komentar pena inspirasi. Oke, jadi ketujuh jemaat merupakan simbol periode yang berbeda di era kekristenan. Kemudian, angka 7 adalah kesempurnaan, dan itu merupakan simbol dari fakta bahwa pekabaran yang diberikan kepada Yohanes masih relevan sampai kepada kita pada saat ini. Dan simbol-simbol yang digunakan, kita akan melihat beberapa simbol dalam beberapa pertemuan ke depan, tapi malam hari ini fokus kita hanya frase kepada jemaat di Laodikia. Simbol-simbol tersebut mengungkapkan kondisi jemaat pada periode yang berbeda dalam sejarah dunia. Mari kita ambil 3 kesimpulan. Pekabaran kepada 7 jemaat memberikan satu gambaran tentang periode yang berbeda di era kekristenan. Jadi ketujuh jemaat mewakili periode yang berbeda di era kekristenan. Dan fakta bahwa Kristus memiliki pekabaran kepada 7 jemaat menunjukkan bahwa pekabaran-pekabaran itu bukan hanya kepada orang-orang Kristen di zaman Yohanes ketika Wahyu ditulis, tapi pekabaran-pekabaran itu berbicara dengan semakin keras lagi kepada kita yang hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan berikutnya, simbol-simbol yang digunakan Kristus mengungkapkan kondisi jemaat pada periode yang berbeda di dalam sejarah dunia. Oke. Kalau kita lihat di dalam ketujuh jemaat, surat kepada ketujuh jemaat itu dimulai dengan surat kepada jemaat di Efesus, kemudian diikuti Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dengan demikian, sesudah pekabaran kepada jemaat Laodikia, maka tidak ada pekabaran kepada jemaat yang lain. Dengan demikian, pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran kepada mereka yang hidup di akhir zaman, kepada mereka yang hidup menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itu berarti saya dan saudara. Dengan demikian, pekabaran kepada jemaat Laodikia ditujukan kepada jemaat Laodikia pada saat Yohanes masih hidup, dan pekabaran yang sama berbicara kepada saya dan saudara pada saat ini dengan tepat menggambarkan keadaan kita pada saat ini. Mari kita lihat tentang kata Laodikia. Bagi yang memiliki software Eastword, saya percaya Anda dapat menggunakan ini dengan sangat baik. Jadi saya coba mencari kata Laodikia. Laodikia berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama laos, people atau umat. Berikutnya dike, maafkan saya jika saya salah menyebutkan ini. Artinya ada keadilan, ada hukuman, atau ada penghukuman. Ini arti Laodikia. Jadi ada umat, ada keadilan, ada hukuman, atau ada penghakiman atau penghukuman. Mari kita lihat lebih detail lagi. Dari kamus Alkitab yang sama, kita akan dapati kata dike ini bisa diartikan sebagai praktek hukum, atau dike berhubungan dengan keadilan, dike berhubungan dengan tuntutan hukum,
Dike juga berhubungan dengan ada pemeriksaan tentang satu perkara, kemudian ada keputusan tentang perkara tersebut, dan kemudian ada penghukuman di situ. Dike juga adalah kata yang biasa digunakan ketika berbicara tentang eksekusi hukuman atau pembalasan keadilan. Mari kita coba simpulkan. Jadi Laodikia, Lau artinya umat, orang-orang, Dike ada berhubungan dengan praktek hukum, hak, keadilan, berbicara tentang tuntutan hukum, berbicara tentang pemeriksaan dan keputusan pengadilan, berbicara tentang adanya eksekusi hukuman, berbicara tentang penderitaan akibat hukuman, atau pembalasan keadilan. Secara tidak langsung kita melihat di sini ada satu hukum yang harus diikuti. Sekarang pertanyaannya di sini adalah, siapa yang berada pada pemeriksaan? Siapa yang sementara menghadapi tuntutan hukum? Siapa yang diperhadapkan pada masalah tentang keadilan? Siapa atau kepada siapakah ini kira-kira? Siapa? Kepada siapa yang berhubungan dengan pemeriksaan dan seterusnya, seperti yang kita sudah lihat di sini. Saya percaya orang-orang Advent sangat kenal dengan ayat ini. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Pertanyaannya adalah, penghakiman siapa? Siapa yang dihakimi? Siapa yang sementara berada pada judicial hearing atau pemeriksaan pengadilan? Itu siapa? Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Kita tahu semua tentang pertentangan yang besar. Buku Para Nabi dan Bapa, tapi saya ambil dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan secara bebas, Patriarch and Prophets. Dia bilang begini, Lucifer telah berusaha untuk memalsukan firman Allah dan telah menggambarkan dengan tidak benar rencana pemerintahan Allah. Dan Lucifer menyatakan bahwa Allah tidak adil dengan memberikan hukum kepada para malaikat. Lucifer memberikan tuduhan bahwa Allah berusaha meninggikan dirinya. Jadi pertanyaan di sini adalah, siapakah yang dihakimi di sini? Kita percaya, kita tahu dari penghitungan secara teknis, nubuatan Alkitab, penghakiman dimulai tahun 1844, 22 Oktober. Di dalam gereja kita itu dikenal dengan kekecewaan yang besar. Dan itu adalah saat penghakiman dimulai. Dan Wahyu 14 ayat 7 itu merujuk kepada hal tersebut. Pertanyaannya adalah, siapa yang dihakimi? Kalau kita lihat di pertentangan yang besar, yang sementara diperhadapkan dengan hukum di sini, ada tuntutan di sini adalah Allah sendiri. Apa tuntutannya? Apa tuduhannya? Rencana pemerintahan Allah tidak adil. Pemberian hukum Allah itu tidak adil. Ketika Allah meminta kita untuk menyerahkan diri kita, dan menurut Allah, menurut Lucifer, Allah hanya berusaha untuk meninggikan dirinya. Kita akan bahas di pertemuan terakhir tentang bagaimana Allah merendahkan dan meninggikan umatnya. Ini tuntutan atau ini tuduhan yang diberikan setan kepada Allah yang dia katakan di surga ketika dia masih berada di surga. Dan selanjutnya, dusta ini dibawa oleh setan. Setan menyatakan bahwa hukum kasih Allah adalah hukum yang mementingkan diri. Ia menyatakan bahwa tidaklah mungkin untuk menuruti perintah Allah.
Jadi ada satu kasus yang dibawa dan dinyatakan bahwa tidaklah mungkin untuk menuruti perintah Allah. Tuduhan yang lain adalah Allah yang semena-mena menuntut penurutan dari umat-umatnya supaya Allah meninggikan dirinya. Dan ketika diserang, hukum Allah diserang, maka sesungguhnya yang diserang adalah tabiat Allah sendiri. Bahwa Allah bukanlah Allah yang mengasihi. Karena hukum Allah adalah hukum kasih, dan hukum Allah adalah penyataan tabiat Allah yang kasih, maka ketika setan menyatakan hukum Allah itu tidak penting, atau Allah semena-mena, dia sementara menyatakan bahwa Allah bukanlah Allah yang pengasih. Dengan demikian, kalau kita coba baca kembali Wahyu 14 ayat 7, ini menunjukkan bahwa ini saatnya bahwa Allah akan melakukan sesuatu. Nanti kita akan lihat sebentar. Ketika mereka memanggil kita untuk takutlah akan Allah, dan takutlah akan Allah itu berhubungan dengan penurutan kepada hukum-hukumnya, Wahyu 14 ayat 7, malaikat ini atau pergerakan ini memanggil umat-umat Allah untuk berdiri pada pihak yang benar, untuk menunjukkan bahwa hukum Allah itu mungkin untuk dituruti. Tapi Wahyu 14 ayat 7 bukanlah satu panggilan legalisme untuk menunjukkan bahwa dengan kekuatan kita dapat menurut hukum Allah. Bukan demikian. Yohanes 15 berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Wahyu 14 ayat 7 adalah panggilan kepada umat-umat Allah untuk tinggal di dalam Kristus. Karena hanya dengan mereka tinggal di dalam Kristus, mereka akan berbuah banyak. Tidak mungkin untuk menuruti hukum Allah dengan kekuatan sendiri. Penurutan kepada hukum Allah hanya akan mungkin ketika kita bergantung, kita tinggal di dalam Kristus. Jadi pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran kepada saya, kepada umat-umat yang hidup pada zaman di mana ini adalah saatnya yang paling tepat untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus. Sesungguhnya pekabaran malaikat, pekabaran 7 jemaat khususnya kepada jemaat Laodikia adalah satu panggilan, pekabaran untuk mengizinkan Kristus masuk di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Selanjutnya, mari kita lihat. Jadi pada sisi yang pertama, penghakimannya ini adalah, sebelum kita lanjut, kata penghakiman di sini, saya coba cari di beberapa ayat, kata penghakiman itu muncul di dalam Mazmur 43 dengan kata belalah. Bagaimana kita membela Allah? Kita tidak memiliki apa-apa. Caranya kita membela Allah adalah Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri buka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk bersama-sama dia. Belah Allah artinya mengizinkan Allah masuk dan melakukan karya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Membiarkan Allah melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan, yaitu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Selanjutnya. Ini untuk mempertegas, Roma 3 ayat 4 berkata, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi pengkabaran malaikat yang pertama, penghakiman sudah tiba, itu adalah saat di mana ada satu hal yang luar biasa yang akan terjadi. Dalam hal ini, Allah akan dihakimi, dan dalam penghakiman itu Allah akan ternyata benar. Allah akan dinyatakan bahwa dia adalah benar. Ingat, Laodikia berhubungan dengan pemeriksaan dan ada keputusan pengadilan. Oke, mari kita lanjut. Tapi ada ayat yang lain yang biasa kita pakai, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Perbuatan siapa? Perbuatan saya. Perbuatan Anda.
Dan perbuatan itu mencakup segala sesuatu yang tersembunyi juga. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi mana yang benar? Allah yang dihakimi atau umat manusia yang dihakimi? Allah yang dihakimi ataukah umat manusia yang sementara dihakimi? Mari kita lihat tentang penghakiman. Yohanes 3 ayat 17 sampai 21. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kata menghakimi di sini sama dengan menghukum dunia. Tidak, Allah datang, Allah mengutus anaknya bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Penghakiman adalah kabar baik. Penghakiman adalah kabar baik bagi mereka yang memusatkan pikiran mereka kepada apa yang sementara Kristus perbuat bagi mereka. Tetapi penghakiman akan menjadi satu kabar buruk ketika pusat kita, fokus kita adalah apa yang sementara saya perbuat. Mari kita baca ayat selanjutnya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mengapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Kita lanjut. Ini ayatnya, 21. Barang siapa melakukan apa yang benar, ia telah datang kepada terang supaya menjadi nyata. Jangan lupa penghakiman itu adalah memeriksa. Penghakiman itu adalah memeriksa, kemudian membuat keputusan dan menjatuhkan hukuman. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi pekerjaan penghakiman itu akan menunjukkan siapa yang berada di dalam Kristus dan siapa yang tidak berada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di mana? Di dalam Kristus. Jadi fokus penghakiman itu bukanlah apa yang saya perbuat. Pertentangan yang besar bukan antara setan dengan saya. Karena ketika pertentangan yang besar itu antara setan dengan saya, pasti saya akan kalah. Pertentangan yang besar itu antara Kristus dan setan. Dan Kristus telah menang dan akan menang. Mengalahkan, mengakhiri segala dosa dan konsekuensinya. Jadi pekabaran kepada jemaat Laodikia, ini adalah panggilan untuk mengingatkan saya dan saudara, kita hidup pada saat yang sangat luar biasa, di mana Allah ingin untuk dibela, dan bagaimana caranya membela Allah dari tuntutan-tuntutan setan atau tuduhan-tuduhan setan. Caranya adalah dengan menjerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya melalui kita Allah akan melakukan apa, Allah akan menghidupkan apa yang pernah Kristus hidupkan di dalam kehidupan saya. Jadi di dalam penghakiman ini akan dinyatakan siapa yang berada di dalam Kristus, sehingga tidak ada hukuman bagi mereka, karena kebenaran Kristus menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan Kristus juga menyanggupkan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi pada saat yang bersamaan, penghakiman juga akan menunjukkan siapa yang berada di luar daripada Kristus. Dan barang siapa yang berada di luar Kristus, maka ia berada di bawah hukuman. Nah, mari kita lihat lagi tentang Laodikia. Jadi di jemaat Laodikia ini menunjukkan di mana kita hidup, dan pada saat kita hidup, apa yang ada terjadi di atas sana,
apa yang terjadi di sekitar kita. Dan mari kita lihat. Kata Laodikia, kalau kita perhatikan di sini, kata ini, dike itu berhubungan dengan kata yang ada di G1166. Kata apa itu? Kata itu adalah ini. No, saya tidak tahu apakah penyebutannya demikian. Apa artinya? Penghakiman itu untuk menunjukkan. Masih ingat tadi? Ada satu perkara, kemudian ada keputusan. Kata ini memperkaya arti penghakiman, di mana di penghakiman di situ ditunjukkan, diperlihatkan pada mata, diberikan satu gambaran atau diberikan bukti tentang suatu hal. Dengan kata lain, ketika setan memberikan tuduhan, maka Allah akan melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa tuduhan itu salah. Dan kapankah waktu yang paling luar biasa tersebut? Itu adalah saat ini. Siapakah yang Allah ingin gunakan untuk menunjukkan bukti, menyatakan bahwa tuduhan setan itu salah? Jemaat Laodikia. Siapakah jemaat Laodikia? Jemaat yang terakhir, yang berada di penghujung sejarah dunia ini. Siapakah mereka? Itu adalah saya, itu adalah saudara. Melalui saya, Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Tuhan ingin memberikan bukti tentang satu hal. Apa itu? Untuk menyatakan bahwa tuduhan setan itu salah. Mari kita lihat beberapa ayat sehubungan dengan kata ini untuk mengambil kesimpulan. Saya ingin ambil dua cerita di mana kata ini muncul tentang menunjukkan bukti atau memberikan gambaran tentang satu hal sehingga orang yang melihat membuat satu kesimpulan. Mari kita lihat cerita yang pertama ketika Yesus menyembuhkan orang kusta. Jadi ada orang kusta, dia datang dalam Matius pasal 8 dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sentuh aku dan menyembuhkan aku. Dan kita tahu bersama, kusta pada saat itu menunjukkan bahwa itu adalah hukuman atas dosa mereka. Dan dia datang kepada Kristus dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa jamah saya dan saya boleh sembuh. Dan Yesus bilang, aku mau. Dan Yesus menyentuh dia. Oke? Jadi lihat, orang kusta ini menderita penyakit kusta, dan dengan kusta itu, maka gambaran yang muncul adalah orang ini adalah orang berdosa, dia dikutuk oleh Allah oleh karena dosanya. Tapi ketika dia datang kepada Kristus, Kristus melakukan satu hal yang luar biasa. Apa itu yang luar biasa? Kristus menyembuhkan dia. Dan jangan lupa, di dalam buku Steps to Christ, kadang Allah menggunakan hal-hal yang kelihatan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak kelihatan. Dengan menyentuh orang kusta ini, Kristus menunjukkan bagaimana ia sanggup mengampuni dosa dan bagaimana ia dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Jadi waktu Yesus menyentuh dia, Yesus bilang, ingat, jangan engkau memberitahukan kepada siapapun, tapi pergilah dan perlihatkanlah. Jadi langsung tunjukkan kepada imam. Sesudah itu, persembahkan persembahan sebagai bukti bagi mereka bahwa sekarang engkau adalah tahir. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, Yesus bilang, oke, pergi kepada imam, minta dia untuk pastikan. Bagaimana cara minta pastikan? Di dalam buku imamat, imam itu akan memeriksa secara saksama apakah orang ini benar-benar telah sembuh. Matius 8 ayat 4, Matius 8 kisah ini hanya berakhir sampai ketika orang kusta itu pergi. Saya tidak tahu akhir ceritanya seperti apa, tapi jika saya boleh melanjutkan, jika saya diizinkan lanjutkan, saya akan lanjutkan seperti ini. Dia pergi kepada imam, dan imam akan berkata, bukankah engkau orang yang berdosa, engkau yang dikutuk? Dari mana saya tahu bahwa engkau dikutuk? Dari kusta. Waktu dia datang, imam itu akan lihat, dia akan periksa secara saksama.
engkau sudah disembuhkan. Dan dia akan berkata, siapa yang menyembuhkan engkau? Sudah tidak ada bekas apa-apa. Siapa yang menyembuhkan engkau? Kristus. Dan dengan demikian, apa yang dilihat oleh imam adalah bukti bahwa Allah sanggup untuk melakukan apa yang tidak dapat dibuat oleh orang kusta ini bagi dirinya sendiri. Adakah kita malam hari ini bergumul dengan satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan? Adakah malam hari ini kita bergumul dengan satu hal yang tidak bisa kita rubah? Melalui kehidupan kita, orang-orang sementara menyatakan bahwa memang benar. Lihat, dia saja baca-baca Alkitab, dia saja buat ini, tapi kok seperti itu? Tapi kok seperti ini? Tapi kok seperti itu? Dan seterusnya. Penghakiman mengingatkan bahwa ada satu kabar baik, bahwa mereka yang datang kepada Kristus menjadikan penghakiman itu berpusat kepada apa yang Kristus dapat perbuat, bukan kepada apa yang tidak dapat saya perbuat, akan memperoleh berkat yang luar biasa. Dan ini ketika kita datang kepada Kristus, itu akan menjadi bukti bahwa Allah melakukan banyak daripada yang kita pikirkan atau kita doakan. Penghakiman adalah kabar baik. Allah sanggup mengubah saya. Dan itu apa yang dibuat oleh Kristus itu akan menjadi satu bukti. Terjemahan sehari-hari menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh sudah sembuh. Tidak ada kalat. Dan saya percaya ketika Kristus menyembuhkan segala sesuatu, Anda ingat Naaman? Alkitab berkata bahwa kulitnya menjadi seperti bayi. Tidak ada bekas sama sekali. Dan ketika Kristus mengampuni kesalahan kita, itu tidak berbekas sama sekali. Bukan hanya mengampuni, Kristus ingin kita tidak jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Kristus ingin kita tidak jatuh lagi, kita tidak lagi menderita kusta yang sama. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Yohanes 2 ayat 18. Di dalam pasal ini, Kristus berbicara, pasal ini berbicara tentang Kristus menyucikan bait suci. Dia membersihkan bait suci dari perdagangan yang terjadi di sana. Ketika Kristus mengusir orang yang berjual beli dalam bait suci, sesudah keadaan mulai reda, orang-orang Yahudi menantang, katanya, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami? Kata tunjukkan adalah kata yang sama dengan perlihatkan, hal yang sama yang berhubungan dengan penghakiman, menunjukkan sesuatu, oke? Coba tunjukkan sesuatu sebagai bukti bahwa engkau berhak berbuat demikian. Atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka berkata, coba buat keajaiban. Jadi pertunjukan itu, bukti itu adalah satu keajaiban yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan itu yang sementara dibuat oleh Kristus pada saat penghakiman. Kapan itu? Saat ini. Kepada siapa? Mereka yang mau datang kepada Kristus. Jangan lupa, penghakiman itu adalah kabar baik. Oke. Dan ini yang Yesus katakan. Yesus menjawab, runtuhkanlah bait ini dan dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi, tanda tersebut nanti dipahami oleh murid-murid ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Apa tanda bahwa Kristus sanggup menunjukkan keajaiban di dalam kehidupan kita? Jangan lupa, bait suci, aplikasi bait suci itu adalah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Dan dari mana kita tahu bahwa Allah sanggup membuat keajaiban? Kita ini penuh dengan dosa.
Oh, tapi kan saya nggak buat ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Steps to Christ. Kebahagiaan sejati, bahasa Indonesia. Dia berkata, kadang kita kemabukan, persinahan, dan seterusnya itu dianggap sebagai dosa yang sangat-sangat menjijikkan. Kita lupa bahwa kesombongan adalah dosa yang sangat memuakkan di hati Allah. Dan kita akan lihat, itu adalah keadaan jemaat Laodikia. Bait suci kita dinodai bukan mungkin tidak dengan hal-hal lahiriah, tetapi dengan apa yang kita pikirkan. Dan kita sendiri tidak dapat mengubah cara berpikir kita. Kita tidak dapat membersihkan bait suci. Tetapi Kristus dapat membersihkan bait suci, dan dia memiliki otoritas bahwa hal itu dapat dilakukan. Buktikan. Dia menunjukkan bagaimana dia mati, dia bangkit kembali, dan kehidupan yang sama di dalam kitab Roma, kehidupan Yesus ketika dia bangkit memiliki hidup yang baru, hal yang sama ia tawarkan, ia ingin berikan kepada saya dan saudara, orang-orang yang hidup di zaman akhir ini, jemaat Laodikia. Saya ingin menutup ini dengan penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Ellen White. Mengapa pekabaran jemaat Laodikia itu sangat penting? Jadi sekali lagi, jemaat Laodikia adalah jemaat yang hidup di zaman akhir. Saat ini ada satu pertunjukan besar yang ingin dibuat oleh Allah. Pertunjukan apakah itu? Dia ingin membuat satu keajaiban di dalam diri umat-umatnya. Dia ingin membuat satu hal yang luar biasa, membersihkan bait suci mereka. Ia ingin mengubah kehidupan mereka sebagaimana ia mengubah kehidupan orang kusta, sehingga kehidupan yang diubahkan itu menjadi satu bukti bahwa Allah sanggup melakukan hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia untuk dirinya sendiri. Dan dengan melakukan hal itu, Allah menunjukkan kepada alam semesta bahwa setan salah dalam tuduhan-tuduhannya. Nah, mari kita lihat mengapa pekabaran kepada jemaat Laodikia ini adalah satu pekabaran yang sangat-sangat penting. Dalam buku Kemenangan Akhir, tulisan-tulisan permulaan atau early writings, Ellen White mendapat satu khayal, dan kemudian saya mencoba membuat beberapa ringkasan untuk kita lihat pada malam hari ini. Di dalam penglihatannya, Ellen White melihat umat-umat Allah mereka berdoa dan bergumul. Wajah mereka pucat pasih. Dan kemudian dia bertanya kepada malaikat yang bersama-sama dengan dia. Dia bertanya, apa ini? Dan malaikat yang menemani dia memberikan jawaban bahwa ini adalah pengguncangan. Secara spesifik, dia menyatakan bahwa pengguncangan ini sementara terjadi oleh karena nasihat saksi yang setia. Kita akan lihat hari Jumat malam. Intinya adalah Kristus ingin tinggal di dalam kita, dan Kristus ingin kita tinggal di dalam Dia. Dan pemberian-pemberian yang lain, emas yang telah dimurnikan dari dalam api, jubah putih, dan minyak pelumas mata, itu akan diberikan dengan sendirinya ketika Kristus diundang untuk masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa. Dan pada saat yang bersamaan, Kristus ingin kita menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus. Jadi pengguncangan yang terjadi adalah oleh karena orang tidak mau, apakah saya ingin menyerahkan segala sesuatu di kaki Kristus? Apakah saya ingin menyerahkan karir saya untuk diarahkan oleh Kristus? Apakah saya rela kehilangan pekerjaan demi Kristus? Apakah saya rela memutuskan hubungan-hubungan ini oleh karena Kristus? Apakah saya rela untuk mengikuti tuntunan-tuntunan Allah
di sepanjang kehidupan saya. Entah itu saya sebagai suami, entah itu saya sebagai istri, entah saya sebagai anak, ataukah dalam karir saya, entah saya seorang pekerja, entah saya seorang pemilik bisnis, ataukah saya sebagai siswa, atau apapun. Apakah saya ingin mengizinkan Kristus untuk menjadi Tuhan dan juga juru selamat bagi saya? Apakah saya sebagai ayah ingin mengizinkan Kristus menjadi ayah bagi anak-anak saya melalui saya? Apakah saya sebagai ibu mau mengizinkan Kristus menjadi ibu bagi mereka melalui saya? Apakah saya sebagai businessman, sebagai seorang pemilik bisnis, ingin mengizinkan Kristus menjadi pemilik bisnis saya melalui saya? Apakah saya akan mengizinkan Kristus menjadi bos untuk anak buah saya melalui saya? Apakah saya mengizinkan Kristus menjadi sopir bagi para penumpang saya melalui saya? Apakah saya ingin mengizinkan Kristus menjadi pendeta bagi jemaat saya melalui saya? Dan seterusnya. Mereka yang menolak nasihat ini akan tergoncang. Dan di paragraf yang keempat, karena pekabaran kepada jemaat Laodikia ini ditentang, ada beberapa yang tergoncang. Tetapi mereka yang menuruti, mereka yang memilih untuk mengizinkan Kristus tinggal di dalam kehidupan mereka, membiarkan Kristus mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka, mereka menerima hujan akhir dan mereka menjadi bagian yang menyelesaikan pekerjaan dengan menyerukan seruan nyaring. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Terjadi penganiayaan. Jangan lupa, ketika Kristus tidak lagi menjadi pengantara di sorga, bukan berarti Kristus meninggalkan umat-umatnya. Roh Kudus akan ditarik dari mereka yang tidak mendengarkan dia, tetapi Roh Kudus akan bersama-sama dengan umat-umatnya. Mengapa? Oleh karena Roh Kudus itulah yang akan menyanggupkan umat-umat Allah berdiri pada penganiayaan yang terakhir. Sesungguhnya, pengantaraan Kristus boleh berakhir, tapi Kristus tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Kedatangan Yesus. Dengan demikian, kalau kita lihat urut-urutan di sini, maka pekabaran kepada jemaat Laodikia merupakan rantai awal atau kunci awal sehingga terjadi event-event selanjutnya sampai kepada kedatangan Kristus. Pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang luar biasa. Dan saya rindu ini menjadi perhatian kita pelajari, bukan karena malam ini, tapi cari waktu untuk belajar dan minta Allah untuk menunjukkan kepada kita, walaupun hanya sedikit tentang Kristus. Lagu yang biasa kita nyanyikan, more about Jesus, more of His grace, dan seterusnya. Itu satu hal yang luar biasa. Pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran untuk tinggal di dalam Kristus. Masih ingat, sebelum kehancuran Yerusalem, Kristus berdiri dari atas bukit dan dia memandang ke Yerusalem, bait suci yang megahnya, dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Seperti seekor induk ayam yang rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya, tapi kalian menolak. Dan apa yang terjadi? Ketika masa kesesakan besar terjadi, mereka yang menolak Kristus dihancurkan bersama-sama dengan Yerusalem. Dan Ellen White menuliskan bahwa kehancuran Yerusalem menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sebagaimana Kristus memanggil umat-umatnya pada saat itu untuk berlindung di bawah naungan sayapnya, membiarkan mereka, memanggil mereka untuk berada di dalam dia, saat ini pun, melalui pekabaran kepada jemaat Laodikia, Kristus memanggil kita untuk berada di bawah lindungan sayapnya, supaya kita boleh menikmati persekutuan dengan Kristus, kita boleh menjadi bagian dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan,
kita akan melewati masa penganiayaan yang besar, dan kita boleh melihat Kristus datang tinggal bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Ellen White menulis bahwa pekabaran kepada jemaat Laodikia, saudara-saudara bisa buka dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7, pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang cocok dengan keadaan kita pada saat ini. Pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang sangat serius. Tapi pada saat yang bersamaan, pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang penuh dengan dorongan. Penuh dengan dorongan. Mengapa? Pusatnya bukan pada kelemahan saya sebagai anggota jemaat, tapi kepada kemahakuasaan Kristus sebagai hakim yang akan membawa saya melewati masa penghakiman ini, menjadi bagian dalam rencana penebusan, sehingga satu hari kita akan berdiri di tepi laut kaca bersama-sama dengan Kristus. Biarlah Kristus akan menolong masing-masing kita, dan tetap kita doakan supaya apa yang akan kita pelajari bersama-sama itu boleh menjadi berkat, bukan hanya bagi saya atau juga bagi Anda, tapi kepada siapa yang akan Anda bagikan nanti. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih Tuhan boleh berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh melihat bahwa pada saat penghakiman ini, Kristus ingin melakukan hal yang luar biasa melalui kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa Kristus ingin menggunakan kami untuk berdiri bagi Dia, menjawab segala tuduhan-tuduhan setan. Kami berterima kasih ya Bapa. Dalam kelemahan-kelemahan kami, Tuhan ingin menggunakan kami untuk menjadi bagian dalam rencana penebusan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menggunakan kami. Bukalah hati kami selalu untuk mendengar Tuhan berbisik dan mengetok kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang baru kita dengarkan pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Sir Elvis untuk malam pertama ini. Tuhan kiranya akan memberkati. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada besok malam pada jam dan channel yang sama. Dan saudara-saudara, apabila Anda ada pertanyaan, boleh dikirimkan kepada kami. Nanti kita ada sesi khusus hari Sabat yang kita akan membahas pertanyaan. Dan kalau ada juga usulan doa, boleh juga disampaikan. Nanti kami akan bawakan itu di dalam doa. Baiklah saudara-saudara, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan ambil gambar bersama. Silakan untuk mengaktifkan kameranya dan foto bersama. Silakan. Oke, kita mulai dari halaman yang pertama. Siap semua? 1, 2, senyum, 3. Oke, baik, kita pergi ke halaman yang kedua. Kita ambil gambar untuk halaman yang kedua. Oke, senyum semua. 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih. Baik, yang mau menyapa pembicara kita pada malam hari ini, kami persilakan. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati sama-sama. Siapa ini? Nana ya?
Berkati. Sama-sama, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih banyak untuk pelajaran malam ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Terima kasih, Sir Glenn. Yuk, Yap. sama-sama. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor Glenn. Terima Selamat kasih, Mem. Biasa ini. Jam berapa di sana, Mem? Hampir jam 7. Hampir jam 7 pagi, Kang. Oh, iya. Tadi Ini kita semua buka. jam. Beda 2 jam berarti. Iya. Kurang semua jam 9. Oh, Terima kasih banyak, Mem, untuk oh, kesetiaan menghadiri terima kasih. acara-acara. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama noh. Tuhan berkati juga punya pelayanan. Amin. Terima kasih untuk sokongan-sokongan supportnya. Sama-sama. Berkati. Biar cuma sekali-sekali. Iya, puji Tuhan. Oke. Sama-sama. Oke. Selamat tidur dan Selamat tidur, Mem. Tuhan berkati. Oh, selamat beraktivitas. Pagi-pagi. oke. Oke. Halo, Mem. Halo, Mem. Siapa ini? Neni. Oh. Selamat berkuda apa dong? Apa kabar, Mem? Berkuda apa lagi? Di Zoom. Iya. Sehat-sehat, Jo. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tuhan masih sayang. Sehat-sehat. Amin. Okay, good night for Indonesia. Belum, Mem. Keluar kan?